Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Administrasi untuk pertemuan di sesi ke-14 bersama saya Imam Trika Sohadi selaku dosen pengampu. Materi kita pada malam hari ini akan membahas tentang epistemologi ilmu administrasi. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi, yang akan kita kaji pertama adalah tentang kajian epistemologi ilmu administrasi. Tidak dapat disangkal bahwa epistemologi adalah bagian dari filsafat yang mempelajari dan menetapkan kodrat suatu jenis ilmu pengetahuan serta dasar pembentukannya. Epistemologi juga menjelaskan pertanggungan jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul oleh akibat ilmu itu sendiri. Memang persoalan kodrat ini banyak argumentasinya atau pandangan yang berbeda-beda. Sebagian orang menganggap hal itu kodrat, tetapi sebagian orang lainnya mengatakan bukan. Dan sebagian mempertentangkan antara kodrat dengan kebiasaan. Akan tetapi jika memperhatikan pandangan filosofi pelopor logika yaitu Aristoteles, yang mengatakan bahwa kebiasaan, keingintahuan, dan semacamnya adalah bagian dari kodrat manusia. Dan sasaran utama materi atau konten epistemologi berorientasi kepada pertanyaan yang menyangkut dengan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana untuk mengetahuinya, dan bagaimana membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, manusia perlu mempersiapkan diri dengan berbagai hal, antara lain adalah pertama adalah memiliki pengetahuan. Maksudnya adalah seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terhadap sesuatu sehingga dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang kedua adalah memiliki pemahaman. Maksudnya adalah manusia sangat mengharapkan kemampuan berpikir atau menalar suatu objek yang dipertanyakan, seperti mampu menjelaskan pengetahuan yang diketahui dengan menjelaskan, membedakan, menyimpulkan, merangkum, memperkirakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kesanggupan menerapkan atau memanfaatkan filsafat administrasi. Keterampilan dan kemampuan bekerja akan dapat menyelesaikan atau menjawab bentuk pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang keempat adalah kemampuan menganalisis. Maksudnya adalah kegiatan menganalisis terhadap sesuatu objek atau permasalahan, seperti memisahkan komponen-komponen, menjabarkan yang lebih detail, menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Yang kelima adalah kemampuan mensintesis, mengkombinasikan berbagai bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan yang berstruktur sedemikian rupa, sehingga menciptakan suatu desain yang dapat diyakini kebenarannya. Yang keenam adalah ketepatan mengevaluasi. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat bentuk penilaian terhadap suatu ide gagasan dan metode tertentu dengan menggunakan kriteria yang tepat, sehingga dapat memberikan suatu informasi antara perbandingan yang satu dengan yang lainnya. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia merupakan kajian utama epistemologi dalam usaha pengayaan manusia di bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ilmu administrasi, baik yang berkaitan dengan etika, estetikanya, maupun cara atau prosedur memperolehnya. Oleh sebab itu muncul pertanyaan yang sangat mendasar, seperti untuk apa penggunaan ilmu pengetahuan? Adalah batas kewenangan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, kemana pengembangan ilmu itu diarahkan, dan bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan secara benar. Jadi sesungguhnya ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan administrasi, bersumber dari pikiran manusia yang telah diuji kebenarannya melalui suatu bentuk penelitian sesuai dengan norma-norma keilmuan administrasi. Dan sebenarnya ilmu itu berada di mana-mana. Tetapi pertanyaannya adalah apakah manusia mau mencari ilmu itu di mana saja? Jadi ilmu pengetahuan di bidang administrasi adalah suatu pertanyaan terhadap materi atau konten, bentuk atau form, serta objek formal dan materialnya. Secara epistemologi, ilmu administrasi cenderung untuk membatasi diri pada hal-hal tentang persepsi dan pemahaman intelektual seseorang. Pengetahuan ilmu administrasi dapat membawa manusia kepada peristiwa kesadaran dari seluruh pemaknaan yang terkandung atau yang dikandung ilmu administrasi itu sendiri.
Pemahaman intelektual seorang pada ilmu administrasi utamanya adalah logika. Sebagai pengetahuan mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara penalaran dari satu objek yang dipikirkan dengan benar. Penalaran adalah proses pemikiran manusia yang selalu berusaha untuk memperoleh pernyataan baru yang merupakan tindak lanjut dari pernyataan lain yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua adalah objektivisme studi ilmu administrasi. Sesungguhnya pemikiran administrasi tidak berkembang dalam ruangan yang kosong melompong, akan tetapi bergerak pada ruang yang penuh dengan tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh para pelaku administrasi. Kecemerlangan pemikiran para ilmuwan administrasi dalam menentukan corak, warna, dan nuansa perkembangan ilmu administrasi di satu pihak terus berkembang. Sedangkan di lain pihak, kesepadanan antara dunia nyata dengan dunia maya tidak menciptakan keterpaduan dalam satu kesatuan yang utuh, melainkan saling bertentangan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pemikiran. Pemikiran dan argumentasi ilmu administrasi tidak hanya berpangkal dari premis hingga kesimpulan, tetapi ada perbedaan cara menghasilkan pangkal pikir dari ilmuwan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan fokus pangkal pikir ada yang mengawali dari pangkal pikir deduksi, induksi, dan ada pula yang memulainya dari abduksi. Yang ketiga adalah subjektivisme dalam sudut pandang administrasi. Subjektivisme dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi apabila dihubungkan dengan konsep lainnya, epistemologi administrasi mempunyai hubungan yang sangat kompetitif yang didasarkan atas mekanisme pertarungan pendapat dan konsep yang kompleks. Juga terdapat pengalokasian pembenaran pemikiran yang cukup tajam. Perwilayahan konsep dari setiap disiplin ilmu akan dipertaruhkan dengan menggunakan berbagai argumentasi menurut jalan pikiran masing-masing manusia. Permasalahan yang timbul adalah apakah pertarungan konsep itu memang mengandung kebenaran berdasarkan realita dalam kehidupan kemasyarakatan, serta mengandung pula kebenaran berdasarkan nilai-nilai dasar secara transidental atau fundamental yang dijunjung tinggi. Argumentasi yang dilakukan terhadap kedua pembenaran tersebut dimaksudkan sebagai subjektivisme dalam konteks ilmu administrasi yang berwawasan universal. Transformasi administrasi berlangsung begitu cepat sehingga mengharuskan terjadinya perubahan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja dalam dunia birokrasi. Demikian pula meningkatnya diferensiasi struktur organisasi dan pada gilirannya dapat mengganggu integritas aktivitas organisasi, terutama pada tataran the way of doing and the way of thinking yang merupakan siklus yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kerjasama sebagai anggota organisasi baik secara formal maupun secara informal. Ide-ide yang tertuang dalam konsep administrasi yang membantu memanfaatkan proses pelaksanaan tugas-tugas manusia dalam suatu organisasi. Memang di dalam konsep administrasi terdapat ide-ide yang potensial untuk memacu suatu perubahan ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih bermanfaat. Tetapi persoalannya, ide-ide tersebut sangat sulit muncul di permukaan untuk terwujud menjadi realita atau kenyataan. Untuk mewujudkan suatu kenyataan dibutuhkan elemen-elemen lainnya di bidang administrasi, baik yang berkaitan dengan culture maupun struktural, yang dapat termanifestasi pada perilaku, persepsi, dan gaya yang melekat pada pelaku administrasi. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya senantiasa berlainan antara ilmuwan administrasi pada satu aspek dan ilmuwan administrasi pada aspek lain terhadap penyusunan suatu model konseptual di bidang administrasi. Dalam usaha mengakomodir perbedaan-perbedaan para ilmuwan ini, digunakan pendekatan yang berorientasi kepada nilai dasar kebenaran, baik nilai dasar yang terkandung dalam pemaknaan ilmu administrasi maupun nilai dasar yang dianut oleh para ilmuwan administrasi. Cara memandang kebenaran yang dikandung dalam nilai-nilai administrasi senantiasa dilihat secara subjektif apabila tidak meresapi
dan mendalami administrasi itu sesungguhnya. Persoalan yang dihadapi adalah apakah kebenaran absolut tidak dapat diraih dan dipahami, dan apakah kebenaran administrasi merupakan kebenaran absolut atau bukan. Sebab ketika percaya kebenaran administrasi bersifat absolut, sementara masih terkait kepada pengalaman empiris yang meragukan kebenaran absolut dan lebih mengarah kepada kebenaran relatif. Sejalan pembahasan tersebut mendorong sebagian atau bahkan seluruh manusia untuk bertanya apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan dengan subjektivitas itu. Apabila dikumpulkan seluruh jawaban dari setiap manusia, akan kelihatan bahwa jawaban yang berbeda-beda tergantung pada persoalan apa yang dilihat. Sesungguhnya apakah yang dimaksud kebenaran relatif dalam administrasi? Kata relatif berasal dari bahasa Yunani, yaitu relation, artinya adalah pertalian. Jika demikian, maka relatif dalam administrasi dapat dikatakan konsep dan tindakan yang mempunyai pertalian antara konsep atau tindakan yang satu dengan konsep atau tindakan yang lainnya. Suatu konsep atau tindakan administrasi semakin relatif kalau kebenaran suatu atau tindakan atas keberadaannya ditentukan keberadaan konsep atau tindakan administrasi lainnya. Misalnya si Badu, kebenarannya sebagai pegawai negeri sipil sangat relatif karena tergantung kepada pertalian antara masa aktif dengan masa pensiun yang dibuktikan dengan surat keputusan. Lalu bagaimana pula dengan kebenaran absolut administrasi? Kata absolut berasal dari bahasa Latin yaitu absolutus, artinya tersendiri, terlepas dari unsur lain, mutlak atau tanpa syarat. Kebenaran absolut administrasi adalah suatu konsep atau tindakan yang tidak bertalian antara konsep atau tindakan administrasi yang satu dengan konsep atau tindakan administrasi lainnya. Misalnya seorang yang bernama Ahmad, keberadaannya sekarang sebagai dosen adalah kebenaran absolut karena tidak dipertalikan dengan mahasiswa atau dipertalikan dengan masa aktif dan pensiun. Fenomena sosial menunjukkan bahwa pemikiran subjektivitas atau subjektivisme telah berada di semua lini kehidupan, baik kehidupan birokrasi, pengusaha maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Semuanya menghendaki keadilan, tetapi yang dirasakan adalah ketidakadilan. Karl Marx memberikan argumentasi tentang rasa keadilan dengan pembagian suatu, ambillah masing-masing menurut kemampuannya dan berilah masing-masing menurut kebutuhannya. Jika administrasi memiliki pemaknaan dalam pengaturan dan keteraturan, para pelaku administrasi dalam birokrasi harusnya mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Karl Marx tersebut sebagai gambaran keadilan. Tetapi realitanya menunjukkan bahwa masih banyak yang bertentangan ketimbang yang mendukung pernyataan tersebut. Bila membandingkan pelaku administrasi dengan cara mengambil berdasarkan kemampuan serta fenomenologi, lebih kecil presentasinya dibandingkan dengan mengambil berdasarkan ketidakmampuan. Sedangkan memberi disesuaikan dengan kebutuhan, maka akan lebih kecil presentasinya bila dibandingkan dengan memberi berdasarkan dengan keinginan. Sampai di sini dulu kuliah kita, nanti kita lanjut di sesi 15 dengan materi poin keempat yaitu etika dan moralitas dalam pandangan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.